Halo Triton UTM, bersama lagi di UTM TV Podcast dengan saya Maria Angela Putri Andini yang di sini akan berbincang-bincang santai nih bersama mahasiswa baru yang telah melaksanakan PKKMB Sakera tahun 2022. Dan di sini aku nggak sendirian karena udah ditemenin sama satu orang yang cantik dan satu orang yang ganteng. Kita mungkin kenalan dulu ya dari yang cantik. Halo Triton UTM, perkenalkan nama saya Ainun Jeria, saya dari Prodi Sastra Inggris. Halo semuanya, nama saya Novel Pradika Kurniawan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kami dari FISIP. Wah, ternyata keren-keren banget ya mahasiswa baru dari FISIP. Nah, ngomong-ngomong nih, aku penasaran banget kan ya dengan semangat kalian ini mengikuti PKKMB Sakera. Pengen tahu alasan kalian kenapa dari banyaknya universitas itu memilih UTM. Mungkin dari saya dulu ya Kak. Boleh. Alasan saya sendiri kenapa saya memilih Universitas Trunajaya Madura, karena Universitas Trunajaya Madura ini adalah salah satu universitas negeri yang ada di Pulau Madura. Kemudian saya juga memilih UTM karena saya berdomisili di Madura agar memudahkan transportasi dan juga biaya murah ya, gitu. Ngomong-ngomong, mbaknya dari mana nih? Saya dari Bangkalan, Kak. Wah, nih teman-teman Bangkalan nih. Sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman Bangkalan. Wah, nah selanjutnya nih dari yang cowok yang ganteng. Mungkin bisa perkenalan, udah ya tadi ya. Oh iya, lupa maaf. Nah, mungkin alasannya kenapa milih UTM? Ya karena saya kan lahir di Madura juga, dan saya ingin memperkenalkan Madura lebih jauh lagi ke seluruh Indonesia. Dan saya masuk ke UTM itu ingin meninggikan akreditas dari Universitas Trunajaya Madura agar lebih dikenal lagi di Indonesia, bahkan masuk top 5 besar. Iya ya, juga ya Val ya. Yeah. Yang berprestasi bisa jadi jangan dari luar terus, anak-anak Maduranya juga harus berkompetensi gitu. Oh iya, biar menyongsong ya UTM ini. Wah, gila ya, ternyata mahasiswa baru ini punya semangat dan pemikiran-pemikiran yang baik ke depannya untuk Universitas Trunajaya Madura. Tapi nih ngomong-ngomong, aku juga penasaran. Pastikan untuk masuk UTM ini pasti butuh waktu yang panjang, butuh perjuangan yang panjang. Mungkin aku pengen deh dengerin cerita kalian. Mungkin dari siapa? Novel dulu. Ya mungkin prosesnya itu saya dari susahnya ngatur strategi di SBMPTN atau SNMPTN. Jadi mulai dari sana saya sudah mulai belajar tentang apa yang harus dipersiapkan untuk masuk universitas. Dan setelah saya akhirnya menemukan strategi, saya menemukan itu untuk Universitas Trunajaya Madura. Prosesnya sangatlah panjang dan agak letih sih. Berarti Novel masuk UTM nih jalur SBMPTN. SBMPTN, ya. Wah berarti butuh perjuangan banget ya dari belajar dan lain-lain. Kalau Ainun sendiri nih? Sama sih Kak. Saya masuk di jalur SBMPTN setelah menangis-nangis ria karena ditolak SNMPTN ya. Bener banget. Suka dukanya sih banyak banget karena saya ini berasal dari jurusan teknik Kak D. Karena saya sekolah SMK, SMK jurusan teknik industri, tapi saya tertarik pada sosum. Sedangkan di sekolah saya tuh bukan gak ada sih, ada tapi sedikit pembelajaran sosial, lebih ke teknik. Jadi pas saya masuk Universitas Trunajaya Madura dan memilih program studi sastra Inggris, saya berusaha untuk gimana sih caranya saya bisa masuk di prodi ini, sedangkan saya lintas jurusan nih, kan ya. Ya gitu, belajar, cari-cari relasi referensi gitu tentang SBMPTN, materi-materinya gitu. Berarti jurusan yang kalian pilih ini udah sesuai dengan minat kalian ya? Sesuai banget kan. Bagus banget. Nah, ngomong-ngomong nih, karena kalian udah hari ketiga mengikuti PKKMB Sakera, jadi pengen tahu nih pendapat kalian tentang pelaksanaan PKKMB Sakera. Suka dukanya mungkin bisa diceritain nih. Siapa dulu nih Val? Ainun aja deh. Aku lagi ya? Iya. Oke. Suka dukanya banyak banget ya Val ya? Banyak banget sih. Sukanya ada, dukanya ada. Mulai dari sukanya dulu deh. Sukanya kita ketemu banyak teman-teman nih Kak. Teman-teman, pengalaman baru. Kita tahu Universitas Trunajaya seperti apa gitu. Dan kekeluargaan yang dibentuk oleh panitia-panitia agar kita disiplin, saya juga sangat senang gitu Kak.
Untuk dukanya sendiri mungkin deadline tugas-tugas ya Mal ya. Bener banget sih. Banyak ya Banyak tugasnya. Deadline-nya juga mepet banget teman-teman. Hebat banget. Tapi ya karena kita di sini niatnya pengen belajar dan seneng kita melakukan ini, jadi ya plong aja. Nah kalau misalkan Novel sendiri gimana nih? Kalau dari sukanya dulu deh. Dari sukanya saya bertemu dengan kelompok saya, teman-teman saya yang baru ini asik-asik semua. Jadi saya dapat berinteraksi dengan baik. Sampai suara serak saya gini tuh gara-gara mempersiapkan yel-yel untuk kelompok saya. Jadi betapa serunya sehingga saya memiliki suara yang serak seperti ini. Ya punya kenang-kenangan Iya, dari PKKMB kenang-kenangan, Sagera. benar sekali. Wah seru kali. Nah sebenarnya untuk yang terakhir nih, kira-kira pesan dan kesan kalian juga harapan ke depannya untuk PKKMB Sagera juga untuk UTM ke depannya. Mungkin nggak apa-apa nih dari Novel nih pesannya dulu. Ya. Pesan saya sih agar acara PKKMB ini lebih berjalan lebih mulus lagi, lebih baik lagi dan lebih berinovatif lagi. Yang sekarang itu sudah bagus, namun bisa dilebihkan lagi. Itu dari saya sih pesan. Nah untuk kalian Nun? Pesan saya untuk PKKMB hari ini bukan cukup sih, ini benar-benar sangat menarik ya. Dari awal sampai hari ketiga hari ini benar-benar membekas di hati kami ya, membekas banget perjalanannya kami dari mulai tugas-tugas yang ya gitulah, terus pelatihan mental ya dari kakak-kakak juga. Tapi menurut saya, pesan saya semoga tahun depan PKKMB ini lebih menarik dan bisa meningkatkan semangat para mahasiswa baru. Bener-bener ya, aku tuh takjub juga ada Iria ya. Karena tahunku sendiri itu nggak ada ospek kayak kalian. Jadi ngelihat kalian kayak gini bener-bener kayaknya emang kalian dipersiapkan untuk menempuh pelajaran nanti di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, aku pengen tahu nih kesannya kalian itu seperti apa? Kalau kesan saya sendiri sih sangat enak ya, sangat baik sekali dari para panitia yang mungkin beberapa panitia memang ada yang rada galak ya. Ada Rada juga galak yang, ya. Iya, ada yang baik banget, apalagi kakak LO saya, namanya Kak Elisa. Halo Dia Kak tuh Elisa. baik banget. Halo Kak Elisa. Kalau lihat ini, wah, halo Kak Elisa. Di notis ya Kak Elisa. Ya itu sih kesan dari saya. Ya kurang lebih sama sih Kak sama Noval, tapi ya mau menambahkan sedikit untuk kakak-kakak panitia ada galak-galaknya ya Val. Tapi teman-teman, galaknya panitia tuh semata-mata tuh karena untuk kebaikan kita kan sih Val. Bener banget Iya, sih. untuk kebaikan kita Kak. Soalnya mengatur 5.000 lebih kan Kak ya Oh iya, maba. bener banget. Itu butuh perjuangan, butuh kerja keras ya dari para kakak-kakak. Jadi kalau kita tidak digembleng dengan bukan kekerasan sih, Tegas. ketegasan Iya. mereka, pasti ya anak-anak zaman sekarang ada yang melenceng ke sana, melenceng ke sini, Jadi jadi emang- jengkel orang gitu lah. Biar siap aja ya Iya. kalau ada yang kayak gitu nanti pas waktu kita nempuh kuliahnya itu benar juga sih. Nah dipikir-pikir nih karena ntar lagi ya kalian kan ospek univ udah nih, bakal ada ospek juga di ospek prodi, ospek fakultas. Mungkin ada harapan gak sih untuk terkait ospeknya, juga terkait dengan UTM-nya, harapan dari kalian sebagai mahasiswa baru nih untuk UTM? Harapan untuk Universitas Trunojoyo Madura tercinta ini ya. Wais. Ya semoga kita mahasiswa baru maupun yang sudah agak lama gitu, bisa mencetak prestasi-prestasi bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional, bisa membanggakan dan bisa menjadi orang-orang yang sukses ya, Kak. Amin. Nah untuk Novel sendiri harapannya buat kita nih sebagai mahasiswa UTM juga. Ya harapan saya mungkin untuk dari pihak Universitas Trunojoyo Maduranya itu bisa lebih lagi mendukung para mahasiswanya untuk mencetak banyak prestasi. Jadi kami para mahasiswa itu dapat berkembang lebih baik lagi.
disediakan wadah Ya, untuk wadah, benar. menunjang prestasi. Nah, itu teman-teman dari mahasiswa baru angkatan 2022. Semoga apa yang disampaikan mereka bisa menjadi masukan bagi kita. Dan sekian dari UTM TV Podcast. Sampai jumpa Tretan UTM.